Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen hutang. Definisi hutang. Hutang adalah sejumlah uang atau nilai ekonomi lainnya yang dipinjamkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, merupakan kewajiban finansial yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, seringkali disertai dengan pembayaran bunga atau biaya tambahan atas penggunaan uang tersebut. Hutang dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman pribadi, hipotek, obligasi korporasi, kartu kredit, atau hutang bisnis. Hutang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan investasi, modal kerja, atau kebutuhan pribadi. Meskipun utang dapat menjadi alat yang berguna untuk mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangan tertentu, pengelolaan utang yang buruk dapat menyebabkan masalah keuangan, terutama jika tidak mampu membayar utang secara terjadwal. Oleh karena itu, penatausahaan utang yang baik penting dilakukan untuk memastikan utang digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan kemampuan finansial peminjam. Selanjutnya, berikut adalah beberapa definisi manajemen utang. Definisi sederhana dari manajemen hutang adalah praktik rutin untuk lebih mengurangi pengeluaran uang daripada menghasilkan. Manajemen utang adalah cara bagaimana seseorang bisa terlepas dari utang. Utang adalah sesuatu yang sebenarnya tidak selamanya harus dihindari, selama kita dapat memakainya secara bijak. Manajemen utang adalah solusi untuk melunasi utang dengan bantuan pihak ketiga. Manajemen utang adalah skenario pembayaran utang dengan membantu peminjam melunasi utangnya tepat waktu. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan hutang. Pentingnya pengelolaan utang ini sangat bergantung pada kemampuan individu atau badan dalam mengelola utang secara bijak, memahami resikonya, dan menjaga disiplin dalam membayar kembali sesuai kesepakatan. Dalam konteks bisnis, administrasi utang yang baik juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan keberlanjutan jangka panjang. Pentingnya pengelolaan hutang adalah untuk menjaga reputasi di mata kreditur dan mencegah terjadinya resiko tidak terkendalinya jumlah utang. Selain itu, pengelolaan hutang yang baik juga dapat membantu seseorang atau perusahaan untuk hidup lebih nyaman dan sukses. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan hutang penting. 1. Mencegah terjadinya resiko tidak terkendalinya jumlah utang. Dalam pengelolaan hutang, penting untuk memperhatikan kewajiban pembayaran secara tepat waktu agar tidak terjadi penambahan biaya-biaya yang dibebankan oleh kreditur pada saat pemberian kredit tiap bulannya. Meningkatnya reputasi di mata kreditur. Membayar kewajiban secara tepat waktu sangat penting untuk menjaga reputasi di mata kreditur. Mencegah kesulitan membayar hutang. Jika suatu saat terjadi musibah sehingga kesulitan membayar hutang, maka perlu dilakukan pengaturan kembali pengeluaran bulanan dan berhematlah agar dapat membayar seluruh hutang. Membantu dalam pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan. Utang adalah alat untuk mengakselerasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Membantu dalam menunjang berjalannya kegiatan usaha. Utang usaha dapat membantu perusahaan dalam menunjang berjalannya kegiatan usaha seperti pembelian bahan baku, penambahan mesin produksi, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis hutang. 1. Hutang jangka pendek. Hutang ini mempunyai jangka waktu yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contoh utang jangka pendek antara lain utang perdagangan, cerukan, dan utang jangka pendek lainnya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dalam jangka pendek. 2. Hutang jangka panjang. Hutang ini mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini dapat mencakup hipotek, pinjaman jangka panjang, dan obligasi korporasi.
Hutang jangka panjang seringkali digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar atau investasi jangka panjang. 3. Hutang terstruktur. Hutang terstruktur adalah jenis hutang yang memiliki karakteristik khusus atau kontrak yang rumit. Ini mungkin melibatkan skema pembayaran yang rumit atau fitur kontrak khusus. Contoh hutang terstruktur termasuk derivatif keuangan atau sekuritas terstruktur. Selanjutnya, resiko utang. Resiko utang merupakan potensi masalah atau tantangan yang mungkin timbul ketika seseorang atau suatu badan meminjam uang atau mengambil utang. Memahami resiko-resiko ini penting untuk mengambil keputusan bijak terkait pengelolaan utang. Berikut adalah beberapa resiko utang yang umum. 1. Resiko bunga. Jika suku bunga naik, pembayaran bunga atas utang variabel juga akan meningkat, sehingga menambah beban keuangan peminjam. 2. Resiko likuiditas. Ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka timbul resiko likuiditas. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengelola utang dan mengancam keberlanjutan keuangan. 3. Resiko kredit. Pemberi pinjaman menghadapi resiko kredit jika peminjam tidak mampu membayar utangnya. Resiko ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman, seperti bank atau lembaga keuangan. Selanjutnya, manajemen hutang yang efektif. Pengelolaan utang yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan resiko utang dan menjaga keuangan yang sehat. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, utang dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan keuangan atau mengembangkan bisnis Anda. Manajemen hutang yang efektif dapat membantu seseorang atau perusahaan untuk terlepas dari utang dan mengelola keuangan dengan baik. Berikut adalah beberapa tips dan cara yang dapat dilakukan untuk mengelola hutang secara efektif. Pahami kebutuhan dan kemampuan finansial, buat perencanaan dan fokus pada tujuan utang, kelola pengeluaran dan hindari utang baru, membayar kewajiban tepat waktu, menggunakan manajemen utang sebagai alternatif solusi. Selanjutnya, rasio keuangan terkait hutang. Rasio keuangan terkait hutang adalah rasio yang mengukur besarnya penggunaan hutang oleh perusahaan untuk membiayai aset-aset yang dimiliki. Rasio utang atau debt ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Rasio hutang terhadap aset atau debt to asset ratio adalah jenis rasio utang yang membandingkan kewajiban hutang perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, dengan total aset perusahaan. Rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio digunakan untuk mengukur besarnya modal perusahaan yang akan dijadikan sebagai jaminan utang. Semakin rendah rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan, semakin baik karena akan meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan. Berikut adalah beberapa rasio keuangan yang umum digunakan terkait dengan hutang. 1. Rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur sejauh mana suatu entitas mengandalkan hutang sebagai sumber dana. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula tingkat utang dalam struktur modal. Rumusnya, hutang vs ekuitas sama dengan total hutang per ekuitas. Nilai yang rendah menunjukkan tingkat risiko terkait hutang yang lebih rendah, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi. 2. Rasio utang terhadap aset. Rasio ini mengukur sejauh mana utang membiayai aset entitas. Rasio ini memberikan gambaran seberapa jauh suatu aset dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin besar sebagian besar aset didanai oleh hutang. 3. Interest coverage ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar
laba sebelum bunga dan pajak digunakan untuk membayar bunga utang. Rumusnya, bunga versus laba sebelum bunga dan pajak sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per beban pajak. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kuat kemampuan entitas dalam membayar utang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.